Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Sebelum saya menjelaskan materi tentang bumi sebagai ruang kehidupan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Afilianti dengan NIM 2104502 dari Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Media Pembelajaran Geografi. Materi yang saya ambil adalah bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori pembentukan bumi. Penjelasan tentang asal-muasal terbentuknya bumi beserta serangkaian gejala di dalamnya disebut sebagai teori pembentukan bumi. Menurut Littlejohn, teori merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan antar fenomena secara sistematis. Dengan demikian, maka teori pembentukan bumi merupakan pandangan sistematis yang berisi hubungan fenomena-fenomena terkait proses terjadinya bumi. Nah, di sini saya memberikan dua contoh dari teori pembentukan bumi. Yang pertama ada ledakan besar. Ledakan besar. Teori Big Bang menyatakan bahwa bumi telah terbentuk selama puluhan miliar tahun. Awalnya terdapat gumpalan kabut yang berputar pada suatu poros. Putaran pada poros tersebut membuat bagian yang ringan terlempar keluar angkasa dan membentuk sebuah piring cakram raksasa. Hingga pada suatu waktu, cakram raksasa yang terdiri dari kabut dan gas meledak. Ledakan besar tersebut akhirnya membentuk galaksi serta nebula-nebula. Tercatat selama 4,6 miliar tahun, nebula-nebula membeku dan menjadi galaksi. Salah satunya galaksi Bima Sakti. Kemudian bagian dari galaksi tersebut mengalami kondensasi membentuk gumpalan yang kecil dinamai planet, termasuk bumi di dalamnya. Nah, yang kedua ada bintang kembar. Selanjutnya, teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Raymond Arthur Littleton. Menurut Arthur, bintang kembar merupakan bagian terkecil dari sebuah galaksi. Salah satu bintang dalam galaksi meledak sehingga hanya material yang dikandungnya terlempar. Sedangkan bintang yang lain tidak mengalami ledakan karena adanya gaya gravitasi. Oleh sebab itu, sebaran material akibat ledakan bintang satunya mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak dikenal sebagai matahari. Lainnya dalam bentuk pecahan akibat ledakan dikenal sebagai planet. Salah satunya bumi. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan kehidupan di bumi. Tahapan perkembangan kehidupan di bumi dapat dibedakan menjadi 4 atau periode, yaitu era Arkaikum atau Azoikum, yaitu zaman tertua, era Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua, era Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan, dan era Neozoikum atau Kainozoikum. Nah, zaman tua atau kehidupan tua dibagi menjadi dua, yaitu Arkaikum atau Azoikum. Pada zaman ini, bumi masih berbentuk bola pijar dengan suhu yang masih sangat panas sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman ini diperkirakan berada kurang lebih pada 2.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua, ada Paleozoikum. Pada zaman ini, iklim dan cuaca di bumi masih terus berubah, di mana curah hujan sangat tinggi dan keadaan lingkungan pun belum stabil. Pada zaman ini, hujan turun terus-menerus sehingga membanjiri permukaan bumi dan mendinginkan suhunya yang panas. Nah, kehidupan pertengahan dan Neozoikum. Mesozoikum, keadaan iklim dan cuaca pada zaman ini berangsur-angsur mulai membaik. Kehidupan mengalami perkembangan yang pesat pada zaman ini, di mana makhluk hidup yang muncul pada zaman ini adalah binatang dengan ukuran yang besar, ya seperti yang kita ketahui seperti dinosaurus dan lain sebagainya. Mesozoikum atau Kainozoikum. Pada zaman ini, keadaan bumi semakin membaik karena cuaca dan iklim semakin stabil dan kehidupan pun semakin berkembang dengan pesat. Zaman ini dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu zaman tersier yang ditandai dengan berkurangnya jumlah binatang raksasa dan munculan berbagai jenis mamalia. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi adalah pergerakan bumi pada porosnya, artinya bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari dengan pergerakan bumi yang lebih stabil. Bukti bahwa bumi berputar yakni waktu siang dan malam.
Yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari dengan memerlukan waktu 365,25 hari atau 1 tahun. Arah revolusi bumi berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Terbukti jika kita berada dalam pesawat antariksa tepat di atas kutub utara, maka kita akan melihat bumi mengitari matahari dalam arah yang berlawanan atau arah jarum jam. Nah, dampak dari rotasi ini adalah yang pertama terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Yang ketiga, gerak semu harian bintang. Yang keempat, perbedaan kecepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perubahan arah angin. Selanjutnya, untuk dampak revolusi adalah yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perubahan musim. Yang ketiga, perbedaan lama siang dan malam. Yang keempat, perubahan kenampakan rasi bintang. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu penentuan kalender Masehi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.